Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara peserta e-course Ilmu Dasar Waris Metode Bagan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelatihan kita dalam e-course Ilmu Waris Dasar Metode Bagan. Dan pada pertemuan kali ini kita memasuki sesi yang ketiga, materi yang ketiga. Kita akan membahas tentang rincian Ashabul Furud. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang rincian Ashabul Furud, maka kita coba review dulu sedikit materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua. Jadi pada pertemuan yang kedua kita sudah membahas bahwa di dalam bagan waris ini para ahli waris itu bisa kita kelompokkan atau klasifikasikan menjadi dua bagian. Jadi ada anggota dari ahli waris yang kita sebut sebagai ashabul furud. Ashabul furud itu adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagian waris atau porsi warisnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, atau nas sudah menyebutkan porsi warisnya. Contohnya misalnya suami. Suami ini sudah ditentukan porsi warisnya itu setengah atau seperempat. Demikian juga istri sudah ditentukan seperempat atau seperdelapan. Anak perempuan setengah atau 2/3 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di bagan waris ini, bagian ahli waris yang ditandai dengan warna kuning ini semuanya adalah bagian dari ahli waris yang sudah ditentukan porsi warisnya. Mereka inilah yang disebut dengan ashabul furud. Yang kedua itu ada yang disebut dengan asobah. Jadi asobah ini adalah kelompok ahli waris yang porsi warisnya tidak ditentukan. Mereka ini nantinya akan mendapatkan sisa setelah kelompok ahli waris yang ashabul furud ini diberikan porsi warisnya. Nanti dalam teknisnya perhitungannya bisa disatukan, dihitung secara bersama-sama. Nah, ashabul furud inilah adalah kelompok ahli waris yang laki-laki, yang semua yang ada di bagan waris ini yang laki-laki, kecuali suami dan saudara laki-laki, saudara seibu yang laki-laki. Nah, yang laki-laki ini misalnya anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, bapak, kakek, dan yang lainnya, dan seterusnya ya. Nah, mereka ini disebut sebagai asobah, termasuk yang membebaskan budak. Nah, pada sesi kali ini kita akan fokus dulu membahas hanya pada ashabul furud. Nah, adapun pada asobah, kita akan bahas secara rinci pada sesi setelah ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita coba pahami kembali, kita murojaah tentang istilah-istilah dalam bagan waris. Nah, kelompok orang atau kelompok ahli waris yang menjadi asal dari mayit, ini kita sebut sebagai usul. Kemudian orang-orang yang menjadi keturunan mayit itu kita sebut sebagai furu. Lalu kelompok orang ahli waris yang menjadi saudara dari mayit, berikut keturunannya kita sebut sebagai ukhuwah. Lalu ada umumah, yaitu orang-orang yang menjadi paman dan keturunan dari paman. Lalu gabungan antara ukhuwah dan umumah itu kita sebut sebagai hawashi. Yang terakhir adalah mu'tik dan mu'tiko, yaitu yang membebaskan budak, kita sebut sebagai al-wala. Nah, istilah-istilah ini sangat penting karena nanti akan sangat membantu kita dalam menyederhanakan pemahaman pembagian porsi waris tadi. Jadi ketentuannya. Jadi misalnya suami kapan dapat setengah, kapan mendapatkan seperempat,
Nah, istilah-istilah ini nanti akan sangat membantu kita untuk menyederhanakannya. Nah, kita perlu pahami pertama dulu tentang filosofi pembagian waris. Nah, filosofinya itu ketika ada ahli waris yang memiliki jatah waris atau porsi waris lebih dari satu, katakanlah kembali lagi contohnya suami setengah atau seperempat, maka pertanyaannya kapan mendapatkan setengah, kapan mendapatkan seperempat. Nah, ini kita perlu pahami dulu filosofinya. Jadi ahli waris akan mendapatkan porsi besar jika mengambil sendiri jatah warisnya. Ia tidak berbagi dengan ahli waris yang lain. Sebaliknya, dia akan mendapatkan porsi kecil itu ketika harus berbagi dengan ahli waris yang lainnya. Sebaliknya ya. Oleh karena itu, ketika ada dua porsi waris, kita harus bisa membedakan mana porsi waris yang besar dan mana porsi waris yang kecil. Katakanlah porsi waris suami setengah dan seperempat. Nah, kita harus bisa bedakan pertama dulu mana yang lebih besar antara setengah dan seperempat. Untuk membedakannya secara sederhana kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi angka setengah ini 1/2, yang satu itu pembilan dan 2 adalah penyebut. Karena masih beda penyebutnya, kita samakan dulu. Ini 2, ini 4 penyebut. Kita samakan sama-sama 4, maka setengah itu 2/4, seperempat ya tetap seperempat. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, sudah bisa kita bedakan. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Tentu saja 2/4 lebih besar daripada seperempat. Sehingga setengah, 1/2 itu lebih besar daripada seperempat. Karena seringkali juga kami mendapati di lapangan itu ada juga yang masih keliru. Kenapa? Karena melihat hanya penyebutnya saja. Karena melihat ini 2, 4, nah 2 lebih kecil, berarti setengah ini lebih kecil daripada seperempat. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, ini pemahaman yang memang sebenarnya sederhana, tapi ini sangat mendasar dan menentukan untuk kita memahami pembahasan berikutnya tentang ashabul furud. Oke, baik, kita langsung ke pembahasannya ya. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari suami. Nah, suami itu porsi warisnya ada 2 macam. Bisa setengah dan juga bisa seperempat. Nah, kapan suami mendapatkan setengah? Ya, kalau suami tentu saja yang meninggal itu adalah istri yang menjadi mewaris ya. Nah, untuk memahaminya, pemahaman tadi, 2 tadi itu sangat membantu. Yang pertama pemahaman tentang istilah-istilah dalam bagian waris. Yang kedua pemahaman tentang mana porsi waris besar, mana porsi waris yang kecil. Nah, 2 pemahaman ini sangat membantu kita untuk memahami rincian daripada ashabul furud ini. Nah, suami ketika tidak ada furu, maka dia mengambil porsi waris yang besar. Jatah waris yang besar. Jatah waris yang besar yang mana? Iya, betul, yang setengah. Kenapa? Karena tidak ada furu. Jadi dia tidak perlu berbagi dengan yang lainnya. Jadi furu yang di sini tidak ada. Ketika tidak ada furu, maka suami porsi warisnya adalah yang besar, yaitu setengah. Nah, sebaliknya ketika ada furu, ada keturunan, baik anak maupun cucu, maka suami porsi warisnya menjadi yang kecil, yaitu yang seperempat. Kenapa? Kan harus berbagi dengan furu. Ya. Jadi furuknya siapa saja. Jadi selama ada satu furuk saja, misalnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka porsi waris suami itu menjadi yang kecil, yaitu seperempat. Kemudian kalau suami yang meninggal, tentu saja ahli warisnya adalah istrinya. Nah, istri itu akan mendapatkan porsi waris seperempat kalau tidak ada furuk. Kemudian porsi waris yang kecilnya yaitu 1/8 kalau ada furuk. Jadi sekali lagi porsi waris istri itu ada 2, yaitu 1/4 dan 1/8. 1/4 kalau tidak ada furuk, dan kalau ada furuk berarti yang 1/8, porsi yang lebih kecil. Berikutnya adalah yang di bawah mayit dan di sebelah kanan mayit.
yaitu yang anak perempuan, kemudian cucu perempuan, dan yang sebelah kanan, saudara sekandung perempuan dan saudara sebapak yang perempuan. Ya. Ini dulu yang kita bahas. Nanti yang sini yang asoba itu di sesi berikutnya. Nah, semua ahli waris perempuan yang dibawa mayit maupun di kanan mayit ini, yaitu anak perempuan, kemudian cucu perempuan, saudara sekandung perempuan, dan saudara sebapak perempuan. Nah, kita bahas dulu porsi waris setengah dan 2/3. Kapan mendapatkan setengah dan 2/3? Nah, itu ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama dari sisi syarat jumlah. Syarat jumlah. Kalau anak perempuan ini satu orang, maka porsi warisnya adalah setengah. Kalau lebih dari satu orang, porsi warisnya adalah 2/3. Jadi kalau misalnya mayit itu cuma memiliki satu anak perempuan, maka dia mendapatkan setengah dari warisan. Tapi kalau misalnya anaknya 2 orang atau 3 orang, maka porsi waris untuk anak perempuannya itu adalah 2/3. Jadi kalau katakanlah hartanya itu 300 miliar, maka anak perempuan itu mendapatkan 200 miliar dibagi jumlah anak perempuannya. Kalau 3, berarti 200 miliar itu dibagi untuk 3 orang. Nah, syaratnya itu tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada cucu laki-laki. Demikian juga saudara sekandung, tidak ada saudara sekandung laki-laki dan saudara sebapak laki-laki. Itu syarat berikutnya, ya. Jadi tidak ada pasangan sejajarnya. Jadi tidak ada saudara. Kalau anak perempuan tidak ada saudara laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki berarti tidak ada anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Demikian juga ya, tidak ada yang saudara sekandung laki-laki dan saudara sebapak yang laki-laki. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada anak laki-laki? Jawabnya bagiannya menjadi asoba. Ya, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, ahli waris di grup ini itu akan mendapatkan bagiannya, yaitu setengah atau 2/3, jika tidak ada ahli waris di grup yang lebih kecil darinya. Jadi kita kelompokkan, misalnya anak perempuan ini di grup 1, cucu perempuan dari anak laki-laki itu di grup 2, saudara sekandung perempuan ini di grup 3, dan saudara sebapak perempuan di grup 4. Artinya cucu perempuan itu akan mendapatkan porsi warisnya setengah atau 2/3 kalau tidak ada anak perempuan. Itu syaratnya. Demikian juga yang 3 ini. 3 ini akan mendapatkan porsi warisnya saudara sekandung perempuan kalau 1 dan 2 tidak ada. Oke, baik. Bisa dipahami ya? Insya Allah sederhana. Sederhana sekali. Nah, tadi kita bahas bahwa anak perempuan itu porsi warisnya setengah dan 2/3. Lalu cucu perempuan itu porsi warisnya setengah, 2/3, dan 1/6. Nah, sekarang kita bahas porsi waris dari cucu perempuan yang 1/6. Ya. Karena untuk cucu perempuan dari anak laki-laki ini ada tambahan porsi waris itu adalah 1/6. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 1/6 jika keturunan mayit atau furuk itu hanya ada satu anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, jika cucu perempuan lebih dari satu, maka dibagi rata dari 1/6. Jadi syaratnya seperti ini ya, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian anak perempuannya hanya satu orang. Jadi cucu perempuan ini mendapatkan 1/6. Jadi katakanlah harta dari mayit ini 600 juta ya, 600 juta. Jadi anak perempuan ini kan dapat setengah ya. Jadi dari 600 juta itu dia mendapatkan 300 juta, maka cucu perempuan itu mendapatkan 1/6-nya, jadi 100 juta. Nah, bagaimana kalau cucu perempuannya ini lebih dari satu? Misalnya ada 4 orang, maka yang 100 juta tadi dibagi 4, jadi masing-masing 25 juta ya, seperti itu. Nah, demikian juga bagian 1/6 untuk saudara sebapak
perempuan. Ya. Nah, bagian dari saudara sebapak perempuan ini hampir sama cara memahaminya dengan bagian dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu syaratnya apa? Tidak ada furuk laki-laki, tidak ada furuk laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, kemudian tidak ada usul yang laki-laki, baik bapak maupun kakek. Kalau kakek nanti terjadi ikhtilaf ya, tapi kita sekarang pakai dulu pendapat yang menghalanginya ya, tidak ada. Jadi kemudian tidak ada saudara sekandung laki-laki dan tidak ada saudara sebapak laki-laki. Yang ada hanya saudara sekandung perempuan, jumlahnya 1 orang, lalu kemudian saudara sebapak perempuan yang saudara sebapak perempuan. Ya. Nah, oleh karena itu maka pada posisi ini saudara sebapak perempuan mendapatkan 1/6. Jadi sama dengan ini ya. Jadi kalau misalnya saudara sebapak perempuan ini lebih dari 1, maka yang 1/6 ini dibagi jumlah saudara sebapak perempuan. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau jumlah saudara sekandung perempuan ini lebih dari 1, misalnya 2, maka saudara sebapak perempuan ini tidak dapat warisan. Sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki tadi. Ya. Kalau anak perempuan ini lebih dari 1, maka cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak dapat. Kenapa? Karena bagian asli dari anak perempuan dan saudara kandung perempuan itu adalah 2/3. Jadi bagian asli dari yang ini anak perempuan dan saudara sekandung perempuan yang ini itu bagian aslinya adalah 2/3. Nah, karena pada posisi ini anak perempuan hanya 1, saudara sekandung perempuan itu cuma 1, maka dia hanya mengambil sebagian saja, yang jatah aslinya itu 2/3, kemudian hanya diambil setengah, maka kalau kita kurangkan 4/6 dikurang 3/6, ya, 1/2 itu kan 3/6, maka sisanya adalah 1/6. Nah, sisa inilah yang kemudian diberikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara sebapak perempuan. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya untuk ahli waris yang berikutnya. Yang di bawah sudah selesai, yang di kanan juga sudah selesai, bawah mayit dan di kanan mayit. Sekarang kita naik ke ahli waris yang ada di atas mayit. Yang di atas mayit itu kita mulai dari bapak. Nah, bapak itu mendapatkan ada 3 porsi warisnya ya, ada asobah, kemudian 1/6 dan 1/6 ditambah asobah. Nah, kapan bapak mendapatkan asobah? Itu ketika tidak ada furuk. Jadi ketika tidak ada furuk, yang di bawah ini tidak ada, maka bapak mendapatkan asobah. Lalu bapak mendapatkan 1/6 ketika ada furuk laki-laki. Jadi ketika ada furuk laki-laki. Jadi baik anak laki-laki maupun cucu laki-laki. Lalu mendapatkan 1/6 tambah asobah itu ketika tidak ada furuk laki-laki, tetapi yang ada hanya furuk perempuan. Ya. Jadi kalau yang tadi ada furuk laki-laki, perempuannya itu terserah ada atau tidak, maka bapak mendapatkan 1/6. Tapi kalau tidak ada furuk, maka furuk laki-laki maksudnya, maka bapak mendapatkan 1/6 ditambah asobah. Apa maksudnya 1/6 ditambah asobah? Maksudnya itu diberikan dulu jatah warisnya itu, porsi warisnya itu 1/6, lalu kemudian setelah ada sisa, kalau ada sisa, maka sisa itu diberikan kepada bapak kembali. Jadi mendapatkan 2 kali pembagian porsi waris. Berikutnya adalah kakek. Jadi kakek ini aturan warisnya itu sama persis dengan bapak. Sama persis. Tetapi syarat utamanya itu tidak ada bapak. Jadi kalau ketika tidak ada bapak, maka bagian bapak ini pindah ke kakek. Sehingga syarat kakek mendapatkan jatah waris itu kalau tidak ada bapak.
Jadi kakek ini bisa dapat porsi waris kalau tidak ada bapak. Nah, aturannya persis sama dengan bapak. Jadi ketika tidak ada furu, maka mendapatkan asoba. Dapat asoba itu kalau tidak ada furu. Dapat 1/6 ketika ada furu laki-laki. Kemudian dapat 1/6 tambah asoba ketika tidak ada furu laki-laki, yang ada hanya furu perempuan. Nah, sekarang kita pindah ke ibu. Tadi bapak sudah selesai ibu. Nah, ibu itu porsi warisnya ada 2. 1/3 dan 1/6. Ibu mendapatkan 1/3 kalau tidak ada furu. Jadi tidak ada furu ya. Tidak ada keturunan dari mayit. Dan saudara mayit hanya 1 orang. Saudara mayit ini hanya 1 orang, baik saudara sekandung, sebapak, atau seibu. Jadi misalnya tidak ada furu, tapi saudara mayit katakanlah ada 2. Nah, kalau seperti itu, maka tetap porsi ibu itu adalah 1/3. Nah, yang kedua, porsi waris ibu itu adalah 1/6. Nah, 1/6 itu sebaliknya dengan yang tadi ya. Jadi 1/6 ini berarti jatah yang kecilnya, porsi yang kecil. Sebaliknya mendapatkan 1/6 itu ketika ada furu, salah satu dari furu ini ada, salah satu dari keturunan mayit ini misalnya ada, atau saudara daripada mayit ini itu lebih dari 1 orang. Ya. Terserah saudara sekandung, saudara sebapak, atau saudara seibu, kalau lebih dari 1, maka ibu itu mendapatkan porsi waris yang 1/6. Lalu kemudian setelah bapak ibu kita naik ke atas, yaitu nenek. Jadi nenek ini ada 2 ya, ada nenek dari bapak dan nenek dari ibu, di mana mereka porsi warisnya berserikat dalam 1/6. Jadi kalau cuma ada 1 nenek, maka 1 nenek ini mendapatkan 1/6 semuanya. Tapi kalau dua-duanya hidup, berarti 1/6 ini dibagi 2. Berarti masing-masing mendapatkan 1/12. Nah, aturannya nenek dari pihak bapak itu aturannya bisa mendapatkan warisan kalau tidak ada bapak dan juga tidak ada ibu. Adapun nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ibu ini syaratnya itu tidak ada ibu saja, tidak ada ibu. Jadi kesimpulannya nenek dari kesimpulannya ibu yang ada di sini itu, kalau ada ibu di sini, maka ibu di sini tuh menghalangi 2 nenek. Menghalangi nenek dari pihak ibu dan juga menghalangi nenek dari pihak bapak. Nah, adapun bapak ini hanya menghalangi nenek dari pihak bapak. Jadi kalau bapak masih ada, hanya menghalangi nenek dari pihak bapak. Katakanlah ibu sudah meninggal, nenek dari pihak ibu ini tidak dihalangi oleh bapak. Jadi posisi ibu itu lebih strong dari pihak bapak ya kan. Kenapa? Karena pihak ibu itu bisa menghalangi 2 nenek. Sementara bapak hanya menghalangi 1 nenek. Seperti itu. Masya Allah ya. Oke, berikutnya kita pindah ke sebelah kiri dari mayit. Jadi yang di sebelah atas tadi sudah selesai, sekarang kita ke sebelah kiri. Yaitu apa? Saudara seibu. Nah, saudara seibu ini porsi warisnya ada 2. Jadi saudara seibu ini kita samakan baik laki-laki maupun perempuan. Beda dengan saudara sebapak dan saudara sekandung, itu kedudukannya beda. Kalau saudara sekandung dan saudara sebapak, laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Tapi kalau saudara seibu, porsi waris laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu apa? 1/1. Jadi sama laki-laki dan perempuan kalau saudara seibu. Nah, saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan porsi waris 1/6 kalau jumlahnya 1 orang. Kalau lebih dari 1 orang,
maka mereka mendapatkan porsi waris yang sepertiga. Seperti itu ya. Jadi kalau satu orang cuman 1/6. Tapi kalau lebih dari satu orang mendapatkan sepertiga, nanti yang sepertiga itu dibagi rata berapa jumlah yang ada. Katakanlah harta warisannya 300 juta. Saudara seibu laki-laki satu, saudara seibu perempuan katakanlah dua, ya, 2 orang. Berarti kan jumlahnya saudara seibu laki-laki satu, saudara seibu perempuan juga satu, berarti jumlahnya kan 2. karena 2 berarti dapatkan porsi waris yang sepertiga. Berarti kalau hartanya 300 juta dibagi 3 dulu, berarti 100 juta, nanti 100 juta itu baru dibagi 2, dibagi rata. Jadi masing-masing 50 juta. Nah, begitu maksudnya. Nah, tetapi ini ada syaratnya. Kapan mereka bisa dapat saudara seibu yang laki-laki maupun perempuan. Syaratnya itu tidak ada furu. Jadi keturunan mayit ini tidak ada, baik laki-laki maupun perempuan itu tidak ada sama sekali. Kemudian tidak ada usul yang laki-laki, baik bapak maupun kakek. Jadi tidak ada bapak dan tidak ada kakek. Barulah kemudian saudara seibu ini mendapatkan jatah warisnya atau porsi warisnya. Yang terakhir itu adalah yang membebaskan budak, ya, baik laki-laki maupun perempuan itu mendapatkan porsi waris atau mendapatkan jatah waris mu'tik dan mu'tikoh ini. Tadi kita buat istilah al-wala, ya. Jadi yang membebaskan budak ini akan mendapatkan warisan dari mayit kalau mayit ini tidak memiliki keturunan sama sekali. Tidak memiliki keturunan sekali dan tidak ada saudara sama sekali atau kerabat sama sekali di bagian waris ini. Tidak ada suami istri, anak, dan seterusnya, kakek, saudara, semua tidak ada sama sekali di sini. Maka harta warisan itu jatuh ke yang membebaskan. Ini disebut dengan mu'tik dan mu'tikoh. Jadi yang membebaskan budak. Nah, untuk sebagai latihan untuk melatih pemahaman kita, silahkan dikerjakan latihan yang sudah disiapkan oleh tim kami, dan setelah selesai nanti silahkan di-upload atau disetorkan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh panitia. Oke, baik, demikian. Semoga bermanfaat dan kita ketemu kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.